Perkenalkan, nama saya Ikede Kumaseni Gunawan, NIM 2023-222-01002. Di sini saya akan mereview kasus tentang badai Maria di Puerto Rico tahun 2017. Adapun video yang dapat saya tampilkan sebagai berikut. Badai Maria menghantam Puerto Rico Rabu waktu setempat. Sejak mendekati pulau berpenghuni 3,4 juta orang ini, kekuatan Badai Maria melemah menjadi masuk dalam kategori 4. Meskipun demikian, Badai Maria tetap berbahaya. Sebelum pukul 11 pagi, mata Badai Maria dilaporkan berada sekitar 40 km dari ibu kota San Juan. Kencangnya angin terasa begitu kuat dengan kecepatan maksimum 220 km per jam. Laju angin mampu merusak sejumlah bagian bangunan dan membuat benda-benda berterbangan. Warga mencari cara untuk berlindung di tempat yang lebih aman. Pemerintah sudah menyiapkan 500 tempat pengungsian yang bisa mengakomodasi 67.000 orang. Belajar dari badai besar yang terjadi tahun 1928, pemerintah melakukan segala upaya agar warga Puerto Rico tak menjadi korban dari terjangan Badai Maria. Sementara itu, di daerah pesisir Fajardo, ratusan turis memilih berlindung di dalam sebuah resort sambil menunggu Badai Maria berlalu. Yes, this is absolutely the worst hurricane experience I've had. We've lived in Puerto Rico for about the last 30 years, so we have experienced some, but we were in the Isla Verde area, and none of them were as intense as this one, with the exception of Hugo, which my husband was here for. I was not here. I rode it out here in the hotel, a very safe hotel, but it was very loud. We heard a lot of glass breaking. We heard the waves or water hitting against the window. Usai Badai Maria bergerak meninggalkan Puerto Rico, warga disisakan dengan segudang masalah. Jalanan dipenuhi dengan pohon tumbang dan serpihan bangunan. Aliran listrik dan akses komunikasi terputus, termasuk pelabuhan dan bandara. Pemerintah menetapkan jam malam dari pukul 6 malam sampai dengan 6 pagi hingga Sabtu waktu setempat. Ini agar warga terhindar dari kemungkinan terjangan tanah longsor di malam yang gelap. Nah, selanjutnya, review kasus Badai Maria di Puerto Rico tahun 2017. Pada tanggal 20 September 2017, Badai Maria, badai kategori 4 yang sangat kuat, menghantam Puerto Rico, menyebabkan kehancuran yang meluas di seluruh pulau. Badai ini membawa angin kencang hingga 250 km per jam, dan curah hujan ekstrem yang sangat memicu banjir bandang dan tanah longsor. Seluruh jaringan listrik Puerto Rico lumpuh, menyebabkan pemadaman listrik terpanjang dalam sejarah AS. Infrastruktur vital seperti jalan, jembatan, dan sistem komunikasi hancur, mempersulit upaya penyelamatan dan penyaluran bantuan. Korban tewas akibat badai ini diperkirakan mencapai lebih dari 4.600 orang, meskipun angka resmi awal jauh lebih rendah. Dampak jangka panjang mencakup krisis kemanusiaan, migrasi massal, dan kerusakan ekonomi yang parah. Masa tanggap darurat, pencarian dan penyelamatan. Tim SAR lokal dan federal atau AS dikerahkan untuk mencari korban yang terperangkap dalam menyelamatkan dan orang-orang dari daerah banjir. Namun, kerusakan infrastruktur yang parah menghambat akses ke banyak wilayah. Penyaluran bantuan awal. Air bersih, makanan, terpal, dan generator listrik menjadi prioritas utama. Penyaluran bantuan dilakukan melalui udara dan laut karena jalan-jalan yang tidak dapat diakses. Bantuan medis darurat. Rumah sakit dan klinik rusak yang beroperasi dengan kapasitas terbatas, tenaga medis tambahan, dan pasokan obat-obatan dikirim dari daratan AS. Pemulihan komunikasi. Upaya darurat dilakukan untuk memulihkan jaringan komunikasi yang lumpuh, termasuk penggunaan telepon satelit dan radio amatir.
penampungan pengungsi. Ribuan orang mencari perlindungan di tempat penampungan darurat yang didirikan di sekolah dan fasilitas umum. Selanjutnya, B. Masa pemulihan pasca bencana. Pemulihan pasca bencana, pemulihan infrastruktur, fokus utama adalah pemulihan jaringan listrik, air bersih, dan jalan. Ini adalah tugas yang sangat besar dan memakan waktu berbulan-bulan, bahkan bertahun-tahun di daerah. Pembersihan puing. Operasi pembersihan puing-puing skala besar dilakukan untuk membersihkan jalan dan area permukiman. Bantuan perumahan. Program bantuan perumahan diluncurkan untuk membantu warga membangun kembali atau memperbaiki rumah mereka yang rusak. Pemulihan ekonomi. Sektor pertanian dan pariwisata yang terpukul parah menerima bantuan untuk memulai kembali. Program penciptaan lapangan kerja sementara juga diluncurkan. Lingkungan kesehatan mental. Mengingat trauma yang dialami, layanan kesehatan mental menjadi sangat penting bagi masyarakat yang terdampak. C. Tindakan mitigasi bencana untuk meminimalkan risiko di masa yang akan datang. Yang pertama, peningkatan ketahanan jaringan listrik. Investasi besar-besaran dalam modernisasi dan penguatan jaringan listrik, termasuk penggunaan microgrid dan energi terbarukan agar lebih tahan terhadap badai di masa depan. Yang kedua, penguatan infrastruktur, pembangunan kembali jalan, jembatan, dan bangunan dengan standar yang lebih tinggi agar lebih tahan terhadap angin kencang dan banjir. Yang ketiga, sistem peringatan dini yang lebih baik. Peningkatan sistem pemantauan cuaca dan peringatan dini badai serta edukasi masyarakat tentang pentingnya persiapan dan evakuasi. Yang keempat, pengelolaan air dan drainase. Peningkatan sistem drainase dan pengelolaan daerah aliran sungai untuk mengurangi risiko banjir bandang. Yang kelima, aplikasi dan kesiapsiagaan komunikasi. Melatih masyarakat yang rencana evakuasi, penyimpanan persediaan. Yang keenam, penguatan kapasitas pemerintah lokal. Meningkatkan kapasitas lembaga pemerintah lokal dalam perencanaan tanggap darurat dan pemulihan bencana. Sekian presentasi dari saya. Bila ada kesalahan kata maupun kalimat, saya mohon maaf. Terima kasih.